Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu routing statik. Apa itu static route? Static route adalah rute yang ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Berbeda dengan dynamic route yang secara otomatis diperbaharui oleh protokol routing. Static route tetap tidak berubah kecuali diubah secara manual. Jadi, dalam routing statik ini, kita tuh tidak bisa merubah IP-nya kecuali diubah secara manual. Kelebihannya yaitu satu, administrator memiliki kontrol penuh atas rute yang digunakan. Kedua, konfigurasi static route relatif sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu satu, setiap perubahan dalam topologi jaringan memerlukan konfigurasi manual. Di sini juga terdapat topologi statik. Nah, ini dia topologi routing statik. Di sini ada awan itu sebagai internet. Ini gateway-nya 172.16.12.1. Di sini ada router A, di sini router B, ini PC A, dan ini PC B. Nah, ether 1 ini kita konfigurasi di dalam router ini, yaitu ether 1 itu untuk ke arah internet 172.16.12.120/24. Nah, yang ether 3 ini PCA router A. Lalu ini ada dari router A ke router B, dinamakan uplink. Nih, ether 2 10.10.10.250/30 dan ether 2 10.10.10.249/30. Lalu di sini ada router B ke PC B. Konfigurasi di router B-nya ether 3 172.2.120/49/29. Nah, di sini ada tabel-tabel. Ini tuh agar mempermudah konfigurasi. Ini dimasukkan saat di IP routes. Ini pun sama. Jadi DSTADDR-nya internetnya 0.0.0.0/0. Kenapa seperti itu? Karena biar bisa masuk ke semua jaringan atau semua IP. Terus gateway-nya masuk ke sini. Terus ini LAN 172.2.120/48/29. Ini kan router A. Ini tuh DSTADDR-nya ke yang PCB ini, ke router B. Nah, gateway-nya 10.10.10.249. Kenapa kayak gitu? Karena di router B jalan masuknya tuh ether 2 10.10.10.249/30. Terus yang DSTADDR ini kenapa di sini 48 tapi di sini 49? Karena 48 itu network. Di sini juga sama.
ininya 0.0.0.0/0. Di sini router B mau masuk ke router A. Jadi gateway-nya 10, 10, 10, 250, sama kan? Terus LAN-nya kita masukin yang Ether 3 ini 162, 120, 184, 128 karena network dari 129 ini /25. Gateway-nya sama. Pintu masuk ke router A 10, 10, 10, 250. Selanjutnya akan ada konfigurasi. Bagaimana sih cara mengkonfigurasi router statik di router A? Ayo ikuti caranya. Pertama-tama kita ke Winbox. Terus kita masuk dulu. Nah, sini kita kasih identity-nya router A. Lalu interface-nya kita ganti, Ether 1-nya kita ganti internet. Lalu Ether 2-nya kita ganti jadi uplink. Ether 3-nya kita ganti jadi LAN. Lalu kita masuk ke IP address. Kita masukin addressnya sesuai topologi 172.12.12.120/24 untuk Ether 1 internet. Lalu apply, oke. Lalu tambahin lagi 10, 10, 10, 250/30 Ether 2 untuk uplink. Lalu apply, lalu oke. Lalu tambahin lagi 162, 120, 184, 129/25. Di sini Ether 3 untuk LAN. Lalu sesudah itu kita masuk ke IP firewall. Tambah interface-nya Ether 1 internet. Exchange-nya masquerade. Lalu IP DNS servernya kita isi 8.8.8.8. Kalian boleh tambahin di bawahnya 1.1.1.1. Lalu di checklist allow remote-nya, lalu apply, terus oke. Sesudah itu kita masuk IP address DHCP server, lalu DHCP setup. Kita masukin Ether 3 LAN. Kita ubah flash time-nya jadi 90. Lalu oke. Di situ kita ke IP routes. Kita tambahin gateway internet 172.16.12.1. Lalu apply, lalu oke. Sesudah itu kita tambahin lagi. Ini untuk ke router B-nya ya. Gateway-nya masukin pintu masuk
ke router B. Lalu apply, lalu oke. Lalu kita new terminal, kita ping Google. Nah, di sini udah connect. Kita RLC aja. Ini router B. Kita masuk ke Winbox. Lalu kita ke sistem identity. Nah, udah router B, kita oke aja. Terus kita interface-nya ganti. Router 2-nya kita ganti uplink. Router 3-nya kita ganti LAN. Lalu kita ke IP address. Kita tambah 10.10.10.249/30. Pilih yang uplink. Apply, oke. Terus tambah 172.2.9/29 untuk LAN. Lalu apply, lalu oke. Habis itu kita new terminal, kita ping ke uplinknya 10 249. Nah, udah connect. Habis itu kita ke IP. Lalu kita tambahin IP gateway-nya. Kita masukin pintu masuk router A 10.10.10.250. Apply, oke. Lalu kita masukin lagi DST address-nya, IP punya router A, IP PC. Pakai slash, jangan lupa ya. Gateway-nya kita masukin yang kayak tadi, pintu masuk ke router A 250. Apply, oke. Sudah itu lalu bawahnya 1.1.1.1. Lalu checklist allow-nya apply, oke. Sesudah itu kita masuk ke IP firewall
di NAT, tambah out interface-nya uplink, extend-nya masquerade, apply, oke. IP DHCP server, DHCP setup, bagian LAN Ether 3. Kita next aja. Kita ganti 90. Oke. Di sini karena kita belum tersambung, kita belum mendapatkan internet gitu, jadi kita memakai cara ipconfig reales lalu ipconfig rename. Lalu kita ping ke router A yang IP yang tadi, IP yang di router A. Lalu kita ke cmd router A, lalu kita ipconfig, kita konfigurasinya ganti aja IP address-nya ya, karena kita tidak mendapatkan internet, jadi kita ganti 220 aja. Lalu kita ping Google lagi, habis itu kita ke cmd ipconfig, lalu kita ping router B, kita ping IP router B ya, ping 172.2.120.54. Nah, udah reply. Lalu kita lanjut ke router B. Ping ke router A. Nah, sudah reply. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.